Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas soal TPA masuk UIN. Ya. Soal 1 sampai 5, tes persamaan hubungan. Soal yang pertama, cabai, pedas. Nah, hubungannya apa? Rasa, ya kan? Cabai rasanya pedas. Kalau begitu, garam rasanya asin. Yang D. Lanjut ke soal yang kedua. Matahari, bumi. Berarti bumi mengelilingi matahari, ya kan? Atau bumi bergerak mengelilingi matahari. Sehingga jawaban yang tepat adalah bulan bergerak mengelilingi bumi. Yang B. Soal ketiga, tidur, kantuk. Berarti kalau ngantuk, ya tidur, gitu ya. Kalau haus, minum. Yang B. Soal keempat, puisi, penyair. Ini apa hubungannya? Mungkin tugasnya ya. Tugas seorang penyair adalah membuat puisi. Kalau begitu, tugas seorang guru adalah mengajar. Yang D. 5. Melati, bunga. Hubungannya adalah jenis ya. Melati adalah jenis bunga. Berarti nuri adalah jenis burung. Yang B. Lanjut soal nomor 6 sampai 10. Cari kata yang sepadan artinya atau sinonimnya. Soal ke-6, penanggalan. Sistem tanggal atau sistem kalender itu disebut dengan almanak. Yang C. Soal ke-7, higienis artinya apa? Kalau kita buka KBBI, higienis itu artinya adalah berkenaan dengan atau sesuai dengan ilmu kesehatan. Bersih, bebas penyakit. Nah, kira-kira yang tepat adalah yang mana? Yang A ya, bersih tanpa kuman. 8, mutakhir artinya adalah terbaru. Yang C. 9, repatriasi. Sinonimnya apa? Kita buka KBBI lagi. Pemulangan kembali orang ke tanah airnya. Sehingga jawaban yang tepat yang D. Pemulangan kembali. 10. Sinonim dari kata kedap adalah yang D ya, rapat. Coba kita buka KBBI. Kerap dan rapat sekali. Kemudian tertutup rapat-rapat sehingga tidak dapat ditembus atau kemasukan air maupun udara. Ya, yang D. Lanjut, soal TPA nomor 1 sampai 13. Carilah kata yang berlawanan arti atau antonim. 11, tangguh. Antonimnya apa? Kuat, luas, fleksibel, rapuh, atau hebat. Yang D ya, rapuh. Antonim dari kata adil, kejam, pilih-pilih, bengis, zolim, keji. Yang D ya, zolim. 13, antonim dari kata sekuler. Agamis, hedonis, pemuja dunia, fana, atau modern. Jawabannya yang A ya, yaitu agamis. 14. Nomor 14 sampai 15, carilah jawaban yang paling berbeda. Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya? India, Malaysia, Australia, Jerman, Brunei Darussalam. Jawabannya yang D, yaitu Jerman. Karena Jerman itu tidak terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya. Nah, sedangkan India, Malaysia, Australia, Brunei ini terletak di antara ini. 15, mana yang tidak masuk dalam kelompoknya? Jeruk Bali, semangka, melon, bika Ambon, jeruk Medan. Yang D ya. Bika Ambon. Nah, ini kan buah. Ini buah. Ini bukan. 16.
Sebuah kubus yang panjang rusuknya 10 cm dibelah menjadi 8 kubus kecil yang sama besarnya. Berapakah panjang rusuk-rusuk ke 8 kubus kecil tersebut? Jadi awalnya ada kubus besar, ya. Itu ukurannya adalah ukuran rusuknya 10, 10, 10. Ya, berarti volume yang besar ini adalah rusuk besar pangkat 3, kan itu? 10 pangkat 3. Ya, kemudian kubus yang besar ini dibagi atau dibelah menjadi 8 kubus yang kecil. Nah, dibuat menjadi 8 kubus kecil-kecil. Ya, sebanyak 8. Berarti volume kubus yang kecil atau V kecil sama dengan volume yang besar dibagi dengan 8. Volume besar 10 pangkat 3 per 8. 10 pangkat 3 per 8 itu 2 pangkat 3. Nah, ini boleh kita buat kayak gini. 10 per 2, kemudian kita pangkatkan 3. Boleh, asalkan pangkatnya sama, ya. 10 bagi 2, 5. Berarti ini 5 pangkat 3. Nah, kalau begitu, kita bisa cari panjang rusuknya, ya kan? Volume kubus itu kan, kalau yang kecil berarti rusuk yang kecil pangkat 3. Nah, volumenya sudah ada, 5 pangkat 3. Berarti sama dengan rusuk yang kecil pangkat 3. Nah, dapat kita panjang rusuknya sebesar 5 cm. Ya. Nah, ingat, dalam satu kubus itu ada 12 rusuk. Ya kan? Nah, ini 5, 5, 5 ukurannya. Kalau ada 12 rusuk, ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 10, 11, 12. Ya kan? 12 rusuk. Berarti dalam satu kubus sama dengan 12 dikali dengan panjang rusuknya kan 5. Nah, sama dengan 60 cm. Ya, karena ada 8 kubus, ya kita kali 8. 8 dikali 60. Berapa? 8 kali 6, 48. Ini ada 0. Nah, berarti panjang rusuk-rusuknya untuk 8 kubus yang kecil itu adalah 480 cm. Jawabannya yang C. Lanjut. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga, jadi yang diketahui harga jual 80.000 dan memperoleh laba 25% dari harga beli. Laba atau keuntungan 25% dari harga beli. Berapakah harga beli barang tersebut? Ingat, keuntungan atau laba itu adalah harga jual dikurang dengan harga beli. Nah, labanya adalah 25% harga beli. Harga jualnya sudah ada 80.000 dikurang harga beli. Ya. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kiri. Ingat, 25% itu sama aja dengan 25 per 100, ya. Sama-sama dibagi 25, ini 1, ini 4. Jadi 1 per 4. Sehingga 1 per 4 harga beli ditambah. Karena pindah ruas ya, di ruas kanan dia negatif. Pindah ruas ke ruas kiri jadi positif. Sama dengan 80.000. Nah, ini artinya 1 per 4 tambah 1. Ya kan? Nah, 1 itu 4 per 4. Nah, penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung kita tambahkan. 1 tambah 4, 5 per penyebutnya 4. Sehingga ini kalau kita tambahkan adalah 5 per 4 HB. Sama dengan 80.000. Ya.
Nah, ini kalau kita bagi 5, dapat 1, bagi 5 dapat 16. Jadi 1/4 HB sama dengan 16.000. Kita kali silang 4-nya. Jadi 1 kali HB adalah HB sama dengan 4 dikali 16.000. Berapa? Iya, 64.000. Jawabannya yang E. Lanjut, 4 orang membuat jembatan di atas sungai dan bisa selesai dalam waktu 15 hari. Ada 4 orang bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 15 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam waktu 6 hari, berapa orang yang diperlukan? Nah, ini kita buat tanda panahnya ke atas, karena ujung panah menunjukkan angka yang lebih besar daripada pangkalnya. Ya. Secara logika, kalau pengen cepat selesai, yang dilakukan gimana? Pekerja atau orangnya harus lebih banyak dari 4, maka ini nanti ke bawah panahnya, ya. Karena harinya sedikit, atau dalam kata lain, pengen cepat selesai, ya harus ditambah pekerjanya gitu ya. Nah, 1 ke bawah, 1 ke atas. Ini kita misalkan X orang gitu ya. Tandanya berlawanan, berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Cara mengerjakannya cukup mudah, kita kali lurus. Nah, kasih sama dengan. Jadi X dikali 6 adalah 6X, sama dengan 4 kali 15. Sehingga X sama dengan 4 dikali 15 per 6. Sama-sama dibagi 3, ya. Ini 5, ini 2. Kemudian 4 dengan 2 habis dibagi 2, ya kan? 2 kali 5, 10. Nah, sehingga berapa banyak orang yang diperlukan adalah 10 orang. Taufan mengendarai mobil dari kota A ke kota B. Rute perjalanan adalah sebagai berikut. Ia berangkat dari kota A menuju timur sejauh 20 km. Jadi kita buat ini dulu. Ini barat, utara, timur, selatan. Dari kota A menuju timur, anggaplah kota A di sini ya. Kemudian menuju timur sejauh 20 km. Nah, ke sini. Ini 20 km. Kemudian belok ke utara sejauh 20 km. Nah, ini 20 km. Kemudian belok ke timur sejauh 10 km. Kemudian belok ke utara lagi sejauh 10 km. Utara. Terakhir, ia belok ke timur sejauh 10 km sampai ke kota B. Nah, ini 10. Nah, di sini letak kota B. Pertanyaannya, jarak antara kota A ke B adalah. Nah, ini kan 10 ya. Kalau ini kita panjangkan lagi, ini juga 10. Berarti jarak A ke sini adalah 40 km. Kan gitu. Kemudian, kalau ini kita tarik aja di sini, ya. Ini 20, kemudian tambah 10. Berarti ini ke sini adalah 30 km. Nah, dapat kita bentuk segitiga. Jadi ini A, dan ini kota B di sini ya. Samping ini panjangnya 40 km. Yang tegak ini 30 km. Jarak A ke B ya kita pakai dalil Pitagoras, ya kan? AB sama dengan akar dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat.
Karena AB ini adalah sisi miring, makanya kita tambahkan ya. Akar dari 40 kuadrat 1600 ditambah 30 kuadrat 900. Akar dari 2500 berapa? 50 kilometer. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 50 kilometer. Jawabannya yang D. Lanjut, sebuah pabrik merencanakan membuat sepatu dan sendal. Jika jumlah barang tersebut adalah 1.200 pasang dan jumlah sepatu 4 kali lipat jumlah sandal, berapakah pasang sepatu yang akan dibuat? Nah, kita misalkan aja sepatu itu X ya. Kemudian sandal Y. Jika jumlah barang tersebut adalah 1.200 pasang, berarti X tambah Y sama dengan 1.200. Dan jumlah sepatu, jadi X sama dengan 4 kali dari sandal, 4Y, gitu. Maka kita bisa tentukan nilai X dan Y-nya. X sama dengan 4Y, berarti 4Y ditambah Y sama dengan 1.200. 5Y sama dengan 1.200, ya kan? Atau Y sama dengan 1.200 bagi 5. Y sama dengan 240, ya. Y ini adalah sendal. Yang ditanya berapa pasang sepatu. Sepatu itu adalah 4 kali dari Y, ya kan? Y-nya 240. Sehingga X sama dengan 4 kali 240. 4 kali 0, 0. 4 kali 4, 16, simpan 1. 4 kali 2, 8, tambah 1, 9. Jadi ada 960 sepatu pasang. 160 pasang sepatu yang B. Lanjut, soal deret angka 2, 4, 6, 9, 11, 13. Dua angka berikutnya berapa? Coba perhatikan polanya. 2 ke 4 tambah 2. 4 ke 6 juga tambah 2. 6 ke 9 tambah 3. 9 ke 11 tambah 2. Ini juga 11 ke 13 tambah 2. Maka ke sini balik lagi tambah 2. Tambah 3 ya. Nih. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Berarti ini ke sini tambah 2. Ya. Sehingga untuk mengisi titik-titik yang pertama 13 tambah 3, 16. Titik-titik yang kedua kita tambahkan 2. 16 tambah 2, 18. Jadi jawabannya adalah 16 dan 18 yang B. Lanjut, A, C, E, G, I. Nah, ini kan lompat satu-satu ya. B, di sini D, ya kan? Harusnya F, ini H. Berarti di sini I, J, K, ya kan? Ini L, kemudian di sini M. Jadi jawabannya K dan M, yang D. 23, ini sudah tadi ya. Mungkin salah ketik barangkali. 24 A, B, D, G, K. Dua huruf selanjutnya. Jadi antara A dan B ini kan berurutan ya. Jadi tidak ada huruf yang terlampau atau terlewatkan. 0. B ke D berarti terlampau huruf C, satu huruf ya. D ke G berarti E, F. 2 huruf. G ke K berarti H, I, J. Ya enggak? 3 huruf. Berarti ini ke sini harus melewati 4 huruf. Jadi setelah K, L, M, N, O. Nah, ini huruf O. Kemudian O ke titik-titik yang kedua melewati 5 huruf. Jadi O, P, Q, R,
Nah, kok nggak ada ya? Mungkin di sini salah barangkali ya. Coba kita ulang. K ke huruf selanjutnya atau titik-titik yang pertama itu melampaui 4 huruf. Jadi K, L, M, N, O, P. Nah, jadi huruf P bukan O ya. Kemudian P ke titik-titik yang kedua 5 huruf. P, Q, R, S, T, U, V. Sehingga jawabannya yang A. Oke ya, bisa dipahami ya. Lanjut, G, H, I, M, N, J, K, L, M, N. Nah, seterusnya apa? Coba perhatikan di sini M, N, kemudian M, N. G, H, I dipisahkan oleh M, N, kemudian dilanjutkan setelah I, J, K, L. Tiga huruf ya. Dipisahkan oleh M dan N. Kemudian setelah huruf L, berarti di sini M, N. Ya. Kalau sampai 3 huruf berarti di sini O. Ya. Baru dipisahkan lagi dengan M, N. Nah, yang kita ambil adalah 2 huruf saja. M dan N. Jawabannya D. Soal ke-26. Jika X sama dengan min 20 dan Y sama dengan min 3 kali 7, min 21 ya. Berarti X-nya lebih besar dari Y. Jawabannya yang A. Lanjut, jika A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, maka nilai C berapa? Ya tinggal kita ganti, 2 kuadrat ditambah 2, A-nya adalah 2, B-nya 5, ditambah B kuadrat, 5 kuadrat. 4 ditambah, ini 4 kali 5, 20, ditambah 25. Jadinya berapa? 49. Ya kan? Jawabannya yang D. Atau kalau mau pakai rumus cepat, bisa juga. Tapi teman-teman harus tahu bentuk ini sama dengan apa. Ya, ingat kalau ada bentuk A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat itu sama dengan A ditambah B, kemudian kita kuadratkan. A-nya 2 ditambah B-nya 5, kemudian kuadrat. 2 tambah 5, 7, kuadrat. 7 kali 7, 49. Lanjut, jika 2X sama dengan 64, berarti nilai X-nya adalah 64 bagi 2, 32. Dan 3Y sama dengan 81 atau nilai Y sama dengan 81 bagi 3, berapa? 27, ya kan? Kesimpulannya apa? X-nya lebih besar dari Y. Gitu. Yang mana jawabannya? Yang E. Lanjut, jika 700 adalah X persen dari 150. Jadi X persen dari artinya kali ya. Sehingga X persen sama dengan 700 per 150. Kalau mau dibuat persen, ya tinggal kali 100%. 100% itu kan artinya 1. Ya kan? 100 per 100. 1. Kita tidak ngubah nilai, ya kan? Ini coret, coret. Jadi 70 dikali 100 adalah 7000% per 15. Maka akan kita dapatkan 466,66%. Mungkin dibulatkan menjadi 466% gitu ya. Sehingga kita pilih jawaban yang B. Soal terakhir, bila X sama dengan 1 per Y dan Y bilangan negatif, maka berarti X sama dengan 1 per bilangan negatif.
1 dibagi dengan bilangan negatif, nanti hasilnya negatif. Nah, kalau negatif itu kurang dari 0, ya. Sehingga jawaban yang tepat yang A.